The Chaser. Film ini telah rilis tahun 2008. Film ini bercerita tentang seorang mantan detektif yang berprofesi sebagai mucikari. Dia mencoba mencari keberadaan wanita yang hilang secara misterius. Pelakunya sangat pintar menyembunyikan orang yang dibunuhnya. Sampai dia dihajar abis-abisan masih saja tidak mau mengaku. Oke, tanpa lama-lama, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Film ini memperlihatkan seorang pria bernama Jung Ho, yang memiliki bisnis penyewaan PSK atau mucikari kalau di Indonesia. Yang dimana wanita-wanita tersebut akan dikirim ketika ada orang yang memesannya. Bisnis ini sudah lama dijalani Jung Ho. Padahal dulu dia adalah seorang detektif handal. Namun karena Jung Ho ketahuan memiliki bisnis mucikari ini, akhirnya dia diberhentikan menjadi seorang detektif. Karena diberhentikan akhirnya Jung Ho memilih untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Sampai pada suatu hari, ada salah satu pelanggan yang ingin menyewa wanita. Jung Ho lalu mengirimkan seorang wanita untuk menemui pelanggan tersebut. Ketika si pelanggan ini bertemu dengan wanitanya, pelanggan ini langsung mengajak ke rumahnya untuk bermain kuda-kudaan gaes. Setelah sampai di sana akhirnya mereka turun dari mobil dan segera masuk ke rumah pelanggan. Namun anehnya wanita itu tidak ujung kembali dan membiarkan mobilnya tidak terurus selama beberapa hari. Di sini ada yang aneh. Kemana wanita itu pergi? Di sisi lain Jung Ho mulai khawatir akan wanita ini. Sampai pada akhirnya Jung Ho berhasil menemukan mobil wanita tadi di daerah distrik Mangwon. Di sini Jung Ho mengira wanita itu berkhianat dari bisnisnya. Akhirnya Jung Ho kembali ke kantornya. Di kantornya Jung Ho mendapatkan kabar bahwa bukan satu wanita saja yang hilang, melainkan ada dua wanita lagi yang tidak kunjung kembali. Hal tersebut membuat dirinya kehilangan pendapatan. Si Jung Ho ternyata memiliki asisten bernama Dungu. Dalam perjalanan Jung Ho mendapat telepon dari Dungu. Karena ada seorang pelanggan yang terus-terusan menolak karena tidak cocok dengan wanitanya. Karena hal itu, tidak ada lagi gadis yang tersisa. Tapi Jung Ho ingat dengan satu wanita yang bernama Mi Jin. Saat Mi Jin ditelepon, Mi Jin menolak dengan alasan sakit. Tapi demi pelanggan, Jung Ho memaksa Mi Jin untuk bekerja. Mau tidak mau Mi Jin terpaksa mengikuti kemauan Jung Ho. Jung Ho yang sampai di kantornya kaget mengetahui No yang belakangnya 4885. Merasa tidak asing Jung Ho mengeceknya. Dan benar saja sebelumnya sudah ada dua wanita yang dikirim ke nomor ini. Namun dua wanita tersebut masih belum kembali. Dan sekarang Mi Jin dikirim untuk menemui pemilik nomor tersebut. Mengetahui hal tersebut Jung Ho mengira wanita-wanitanya telah dijual oleh si pemilik nomor ini. Khawatir si Mi Jin kenapa-kenapa. Si Jung Ho menelpon Mi Jin untuk mengingat alamat dan segera memberitahukannya ke Jung Ho. Di sisi lain Mi Jin telah sampai ke rumah pelanggan. Dia mengingat alamat tersebut yang nantinya akan diberikan kepada Jung Ho. Di dalam, Mi Jin beralasan ingin ke toilet terlebih dahulu. Padahal dia ingin mengirim pesan kepada Jung Ho. Namun naasnya di tempat itu tidak ada sinyal sama sekali. Sehingga Mi Jin tidak bisa mengirim pesan. Ketika selesai dari kamar mandi Mi Jin berpura-pura lagi lupa membawa pengaman. Namun setelah ingin keluar ternyata pintunya sudah terkunci. Pada akhirnya si orang misterius ini mengikat tangan Mi Jin. Ternyata orang ini adalah psikopat sadis yang telah banyak membunuh orang dan mengubur semua mayat di halaman rumahnya. Banyak warga yang sudah melapor kejadian kehilangan keluarganya. Namun pelaku tidak kunjung ditemukan. Di saat setelah itu, kepala Mi Jin dipukul dengan pahatan dan juga palu. Di saat bersamaan tiba-tiba ada tamu yang datang ke rumahnya. Hal tersebut membuat dirinya keluar untuk menemui tamu tersebut. Lantas orang misterius ini langsung membawa kedua orang tersebut masuk ke dalam rumahnya. Dan tak lama setelah itu, lagi-lagi si orang misterius ini membunuh keduanya. Mereka bertiga langsung ditaruh begitu saja di kamar mandi. Akan tetapi ternyata si Mi Jin belum benar-benar mati. Setelah menaruhnya orang ini pergi begitu saja dengan mobil. Di sisi lain Jung Ho tetap menunggu pesan dari Mi Jin. Berjam-jam Jung Ho menunggu tapi tetap tidak mendapatkan kabar. Akhirnya Jung Ho sadar, kalau Mi Jin ikut jadi korban juga. Dia mulai frustasi. Akhirnya dia melakukan pencarian di daerah perumahan itu sendiri. Tidak lama setelah itu Jung Ho mengalami tabrakan dengan si misterius ini. Si Jung Ho curiga karena melihat ada bercak darah segar di pakaian orang ini. Karena penasaran akhirnya Jung Ho menelpon pelanggan yang dia curigai. Dan benar saja nomor itu mengarah pada dirinya. Si misterius ini langsung kabur dari Jung Ho. Dan terjadi kejar-kejaran antara mereka. Pada akhirnya Jung Ho berhasil menghajar dan menyerahkan si misterius ini ke polisi. Setelah diinterogasi Yongmin dibawa ke kantor pusat. Jung Ho yang ingin kembali mobilnya. Melihat mobil yang dikendarai Yongmin. Di dalam mobil Jung Ho menemukan kunci rumah. Namun anehnya terlalu banyak kunci yang ada.
Bersama si Dunggung, dia memeriksa setiap rumah dengan kunci yang ada. Selang beberapa waktu Jung Ho mendapat telepon dari Dungu. Dia berkata bahwa ada salah satu rumah yang cocok dengan salah satu kunci tersebut. Namun setelah Jung Ho sampai di sana, dia tidak menemukan apa-apa. Tetapi Jung Ho mendapatkan gambar aneh di sebuah dinding. Merasa kesal, Jung Ho kembali ke kantor polisi. Dan dengan kekerasan menghajar Yong Min. Akhirnya Jung Ho mendapatkan informasi suatu tempat di Mangwo. Mangwo dulunya adalah tempat kerja Yong Min. Polisi berusaha mencari bukti-bukti di tempat tersebut. Di sini Jung Ho menyadari ada yang aneh dari pengakuan Yong Min. Karena tempat kejadian sangat jauh dari tempat tersebut. Menurut Jung Ho, pengakuan Yong Min sangat tidak masuk akal. Karena bukti tidak ditemukan, akhirnya Yong Min dibebaskan. Jung Ho yang mendengar berita ini langsung pergi ke distrik Mangwon karena merasa Mi Jin masih hidup. Di sisi lagi Mi Jin berusaha kabur dengan memutuskan tali menggunakan pecahan lantai. Hal tersebut ternyata berhasil dan membuatnya keluar dari rumah tersebut. Tidak lama setelah itu dia pergi ke toko untuk menelpon Jung Ho. Namun Jung Ho ternyata tidak mendengarkan, ponselnya berdering. Tiba-tiba tanpa disadari Yong Min datang ke toko yang sama untuk membeli sesuatu. Penjaga toko kemudian bercerita bahwa ada seorang wanita yang sedang terluka dan akan dibunuh. Mengetahui cerita pemilik toko, Yong Min menyadari bahwa wanita tersebut adalah Mi Jin yang kabur dari rumahnya. Yong Min kemudian meminjam palu dengan alasan untuk berjaga-jaga dari pelaku pembunuhan. Namun nyatanya palu tersebut digunakan untuk membunuh pemilik toko. Tidak hanya itu, Yong Min juga langsung membunuh Mi Jin di tempat dengan memotong kepalanya, dan sadis. Jung Ho yang melihat ada kerumunan orang dan polisi penasaran dengan apa yang terjadi. Dan benar saja dirinya telah melihat Mi Jin sudah tewas dengan mengenaskan. Tetap mencari keberadaan Yong Min hingga malam, dan ketika melewati sebuah gereja dirinya mengingat akan suatu hal. Salib yang ada di situ mirip sekali dengan gambar yang ada di rumah Yong Min waktu itu. Jung Ho langsung masuk ke dalam untuk menanyakan identitas Yong Min. Pada akhirnya Jung Ho mendapat informasi tempat tinggal Yong Min. Di sisi lain Yong Min sedang mengubur mayat yang ada di dalam kamar mandi rumahnya. Di sisi lain Jung Ho telah sampai di rumah Yong Min. Sebelum masuk dia sempat memberikan alamat Yong Min yang sebenarnya ke polisi. Dan jika Jung Ho tidak kembali bisa dipastikan Jung Ho sudah tewas. Akhirnya bertemulah mereka berdua. Di sana mereka bertarung habis-habisan. Namun Jung Ho berhenti memukuli Yong Min karena dia melihat ada sesuatu di dalam akuarium. Yang ternyata itu adalah kepala Mi Jin. Dirinya langsung syok karena melihat hal itu. Yong Min langsung mengambil kesempatan dengan memukul kepala Jung Ho dengan stik golf. Di sana mereka bertarung sampai titik darah penghabisan. Singkat cerita Jung Ho berhasil menang dan ingin membunuh Yong Min. Tetapi polisi datang tepat waktu. Menahan Jung Ho agar tidak membunuh Yong Min. Setelah kejadian itu polisi langsung menggali semua mayat yang ada di halaman rumah sebagai bukti. Nah, begitulah kira-kira cerita dari film ini. Bagi kalian yang penasaran dengan film ini silahkan tonton langsung full movie-nya. Terima kasih karena udah menonton video ini. Semoga terhibur dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.